Aku mau lanjut ngoceh dulu di video ya. Biasa mama pengen ngoceh, dan aku liburnya nggak mau kemana-mana. Aku pengen tiduran di sini aja. Soalnya panas juga kalau di luaran, pengap. Cuacanya hari ini panas banget, 30 derajat lebih, nggak tahu 30 berapa itu. Jadi panas, enak di sini nyetel kipas, tiduran. Cuman karena berhubung aku habis makan kenyang, nggak mungkin langsung tidur ya guys. Jadi ngoceh dulu deh di video. Biasa mama kalau nggak dikeluarin itu unek-uneknya itu meledak. Nanti sasarannya ke bojo, ke suami yang dimarah-marah. Janganlah. Jadi ya guys, kadang orang itu menilai kita itu apa ya, soalnya manusia itu nggak sama, ada yang suka, ada yang nggak suka. Seperti aku juga sama, ada yang suka tentunya, ada juga yang nggak suka. Semoga aja banyak yang sukanya daripada yang nggak sukanya. Amin. Berharap. Jadi ya guys, kalau yang nggak suka, kemungkinan aku kalau yang nggak suka menilai aku itu, walah pantesan nggak sugih-sugih, nggak kaya-kaya, kalau libur makannya kayak gitu. Jalan-jalan terus, pakai bajunya yang bagus, yang di mall-mall. Gitu guys, yang nggak suka ya. Katanya makan enak-enak. Minggu ini ke restoran Jepang, minggu itu makan durian 1 gelondong, minggu lagi katanya di restoran Korea. Kuasamu ya cosotmu. Jadi ya guys, semua orang itu nggak sama. Jadi kita ambil positifnya aja. Biarin orang kuasa-kuasa dia, orang mulut-mulutnya dia, ya guys ya. Yang penting aku menyikapinya, ya biarin aja lah, haknya dia ngomong seperti itu. Yang penting aku nggak sama seperti dia. Dia ngomong nggak baik, kita nggak usah dibalas dengan nggak baik, biarkan saja. Tapi aku mau kasih tahu ya buat teman-teman. Aku makan seperti ini, setiap minggu makan enak, di restoran ini, di restoran itu, makan buah-buahan ini, buah-buahan itu, pakai baju ini, pakai baju itu. Aku juga punya perasaan dan aku juga melihat sikon. Jadi lihat situasi dan kondisi. Seperti ini karena sekarang yang dia lihat-lihat sekarang, aku makan enak, apa enak. Dulu apa pernah seperti ini? Enggak kan? Dulu aku cerita ya dari awal. Jadi, mama ini paling pinter karena ngoceh, apalagi tentang kehidupan dia sendiri. Guys, yang mau nonton silakan nonton, yang nggak nonton lewat aja ya guys. Inilah aku orangnya. Jadi aku itu sekarang aku mau ngoceh kehidupanku dari dulu ya guys, semenjak merantau. Biar yang bilangnya nggak kaya-kaya, yang bilangnya selalu makan enak, hura-hura itu, biar tahu kalau dia mau lihat, kalau nggak lihat dia masa bodoh. Biar aku ngoceh aja, ini menunggu perutku agak kelong, nanti habis ngoceh nanti aku tidur. Jadi ceritanya aku itu sekolahnya cuma lulusan SD. Aku lulusan SD tahun 92. Tahun 92 aku lulus SD, di rumah mong adik karena adikku 5. Dan adikku kecil-kecil, bapakku itu sakit-sakitan terus. Kemudian aku di rumah habis sekolah sekitar, enggak sekolah 2 tahun itu ya. Habis sekolah SD terus 2 tahun kemudian aku kerja jadi pembantu di daerah Citerep. Habis jadi pembantu, aku kan badannya tinggi, habis kerja sama orang kan lumayan ada perpengalaman kerja sama orang, terus badanku juga mulai berisi. Aku ke Saudi. Di Saudi dapatnya ngangon kambing 2 tahun, terus pulang. Habis pulang ke Taiwan. Habis ke Taiwan dapat jodoh. Tapi karena dapat jodoh pun, karena keluarga ekonomi aku itu masih kuat. Dan di situ bapakku pun belum sembuh, sakit keluar masuk rumah sakit. Adekku kecil-kecil, dalam hatiku kalau aku jangan sampai adik-adikku seperti aku cuma lulusan SD. Aku pingin mereka minimal lulusan SMA. Tuh guys, jadi aku tuh orangnya apa ya? Aku tuh orangnya
walaupun masih muda, pikiranku itu ke situ. Habis di Taiwan, balik lagi, pulang lagi, tapi bapakku tuh belum sembuh juga. Keluar masuk operasi sampai berapa kali, nggak sembuh-sembuh. Ya mungkin karena itu nasib aku ya guys. Ya mungkin karena itu jalan hidupku ya guys ya. Yang penting aku sehat kuat. Kemudian aku berangkat. Habis pulang dari Taiwan, kemudian aku menikah. Dan menikah pun ya seperti ini ya guys. Karena aku masih membantu keluarga. Dan mungkin pernikahanku juga gagal di perjalanan. Mungkin ada, ya nama juga berkeluarga lah, ada aja. Kemudian aku ya rela dicerai ya. Tapi aku tuh habis dicerai tuh nggak mencari laki-laki, nggak mencari apa, aku tuh fokus ke keluarga. Makanya yang melihat aku tuh yang pikirannya negatif itu, katanya manusia bodoh, katanya keluarga dipentingin terus, makanya nggak ada hasil-hasil. Malah pernah aku guys di telepon tetangga, sayangilah dirimu sendiri. Kamu sampai kapanpun kalau kayak gitu nggak bakal ada hasilnya. Tapi aku nggak mungkin aku megang uang keluargaku dalam keadaan sekarat, itu nggak mungkin aku diam. Jadi walaupun seperti dinasehatin orang seperti itu pun aku nggak mau dengar karena dia adalah keluargaku. Jadi tetap aku setiap bulan kirim buat berobat, bapak keluar masuk rumah sakit. Aku udah sedih banget guys, sampai rumah tangga pun juga ikut gagal di perjalanan, mungkin karena aku sering tiap bulan kirim. Karena adikku banyak ya guys. Bapakku tuh kalau sakit, nggak tahu sakit apa, katanya dulunya digigit ular. Jadi udah operasi berapa kali pun kumat-kumatan. Jadi habis itu aku selama 10 tahun aku hidup sendiri guys. Aku nggak mau cari laki-laki, aku nggak mau cepat-cepat berumah tangga lagi. Dalam hatiku ngomong, pokoknya aku nggak mungkin mencari laki-laki, menikah lagi sebelum adekku bontot keluar dari SMA. Aku dalam hatiku sudah berjanji. Walaupun aku suka, waktu itu baru ada FB ya, belum ada WA, belum ada apa-apa. Aku suka menghibur diri di sosial media, di FB. Ya biasalah, anak muda ya, masih jiwanya jiwa muda. Wajarlah suka apa gitu sama di FB itu sama laki-laki, bercanda-canda apa gitu ya. Tapi suruh menuju ke jenjang pernikahan itu aku stop. Kalau ada laki-laki menjerumusnya gitu untuk serius, aku stop. Karena apa? Aku mengingat keluargaku dan aku nggak mau menikah sampai gagal lagi di situ guys. Dan karena aku juga sudah berjanji nanti aku baru menikah kalau adik bontotku sudah keluar SMA. Karena aku nggak mau orang tua aku udah seperti itu, sakit dan kebebanan lagi, aku nggak mau seperti itu. Dan akhirnya adekku keluar SMA, mantan suami aku dulu itu minta kembali lagi, padahal dia udah menikah sama orang lain, udah punya anak. Tapi orang tua aku selalu menasihatin, katanya mantanmu itu orang baik, katanya dia aku bilang mungkin kalau kamu sama dia kamu akan bahagia, karena dia pun juga sadar udah pernah dia bilang juga sadar katanya punya kesalahan sama kamu. Dan akhirnya dengan perlahan-lahan aku meredam hatiku ini yang berpikir negatif. Aku pelan-pelan redam. Kemungkinan ini jodohku dan mungkin ini bapakku ngomong benar. Apa salahnya memaafkan orang yang sudah pernah meninggalkan aku? Malahan ada yang pernah bilang manusia yang paling bodoh katanya kembali ke lubang yang sama. Itu guys, langsung ke telingaku sendiri. Ada yang bilang kayak gitu, manusia yang paling bodoh kembali ke lubang yang sama. Tapi ya nggak tahu kenapa aku juga sering memimpikan dia. Walaupun aku sudah bukan status istrinya, aku sering lihat ngimpi dia dipukulin, ngimpi dia kakinya banyak mimpi kakinya luka-luka, sampai diceburin, dikeroyok, sering banget mimpiin dia, nggak tahu kenapa. Dan aku juga
nggak tahu kenapa. Dan orang tuaku nasihatin aku, janganlah jadi orang yang pembenci, janganlah jadi orang yang pendendam, jangan simpan rasa sakitmu, karena mungkin itu semua ada hikmahnya. Bapakku bisa seperti itu, guys. Dan akhirnya aku pelan-pelan, apa salahnya ya, memaafkan dia. Dan dulu pun juga aku sama dia itu dapat sendiri, bukan dijodohkan. Dan memang suamiku dulu itu cakep, ganteng ya, waktu masih mudanya. Kalau bilang nggak suka ya nggak mungkin, pasti suka. Cuman kalau orang segimanapun suka, kalau sudah dihianati, disakiti itu, sukanya itu berubah gitu ya guys ya. Nggak seperti dulu. Malah kadang ada yang, tergantung orangnya, kadang ada yang pendendam juga. Tapi aku nggak seperti itu. Biarinlah dia berbuat salah, dia yang nanggung. Yang penting aku nggak mau seperti dia berbuat salah gitu guys. Dan akhirnya aku pulang, dan suamiku mau menunggu aku pulang dari Hongkong pertama ya, karena aku waktu itu di Hongkong pertama. Dan aku sudah berjanji, habis adikku yang bontot itu keluar SMA baru aku mau menikah. Dan akhirnya adikku keluar dari SMA, aku pulang dari Hongkong dan menikah sama dia. Menikah sama mantan suamiku, langsung hamil dan langsung punya anak. Dan akhirnya aku berangkat pengen membantu suami. Aku pergi lagi ke luar negeri cari modal ya guys. Dan aku berangkat ke luar negeri, di berangkat kedua itu bapakku tiada. Posisiku ada di Hong Kong, bapakku meninggal. Posisiku ada di Hong Kong, bapakku meninggal, pulang duluan. Dan aku sedih banget, hancur banget. Mungkin belum itu kali ya guys ya, sedih banget. Dan waktu itu aku dapat majikan di daerah Kolontong, Hong Kong. Majikannya pelit banget guys. Selama 2 tahun aku sarapan beli sendiri. Makan siang dia nggak pernah makan siang di rumah. Adanya telur sayur kan nggak bosen guys. Jadi kalau pengen enak beli sendiri. Jadi di situ tuh boro-boro buat apa ya? Boro-boro buat nabung, boro-boro buat itu. Jadi ada buat jajan anak sama jajanin orang tua sedikit gitu loh. Buat sendiri. Libur setiap minggu, nggak ada uang lembur, harus minggu libur. Apalagi kalau bosku itu jalan-jalan ke luar negeri, aku suruh libur. Bayangin guys, ke sini cari uang suruh libur terus. Bosku itu libur ke Jepang 2 minggu, ya aku suruh libur 2 minggu. Libur ke Korea 1 minggu, aku suruh libur 1 minggu. Gajiku dipotong. Pur-pur pengen makan kayak gini, buat makan sehari-hari di rumah majikan aja ya, aku tuh kayak gimana. Tapi aku tuh orangnya pantang menyerah. Mungkin ini rezekiku, aku harus ikhlas. Jadi aku tuh dijalanin sampai finish kontrak. Dan semoga aja aku dapat majikan yang royal. Kemudian aku mau finish kontrak, aku cari majikan di sosial media, di FB ya, cari agent. Kemudian aku cari di agent karena aku sudah berpengalaman, sudah berhak memilih apa yang ingin aku kerjakan dan apa yang job yang aku inginkan. Jadi aku di agent itu bahasa udah yang aku inginkan. Jadi karena aku punya modal bahasa udah lumayan dan juga udah berpengalaman di Hong Kong itu berapa kali ya. Jadinya itu aku memilih cari job, memilih cari kerjaan yang aku suka. Dan akhirnya aku interview di agent, aku bilang sama calon-calon majikan di situ, interview satu persatu ya. Aku minta, aku jaga orang tua dan aku jarang libur. Aku nggak mau, aku pengen lembur. Dan alhamdulillah dapat majikan yang ini. Sebenarnya waktu pandangan pertama nenek nggak suka sama aku guys. Nggak suka dia, kayaknya tuh apa gimana gitu. Setiap orang itu nggak menjamin wajahnya seperti itu, wajahnya nggak baik, hatinya nggak baik. Nggak menjamin seperti itu. Apa salahnya aku mencoba? Dan kemudian aku bilang sama agent, oke, kalau memang anaknya suka sama aku, boleh aku mencobanya. Aku bilang gitu guys. Kemudian tanda tangan, dan kebetulan waktu itu ada COVID ya guys. Jadi nggak boleh pulang ke Indo. Jadi aku langsung masuk ke majikan itu. Dan masuk ke majikan itu, bener saja guys, majikanku itu nenek yang aku urus itu. Weh, super keras banget. Kalau marah ini,
nggak tahu tempat. Di pasar sambil begini-begini, sambil matanya melotot itu. Di mall, pokoknya kalau hatinya nggak nyaman, hatinya kesel gitu loh, ada sesuatu yang disuruh nggak pas sama dia itu, ya udah kena marah guys. Cuman nggak pernah nyentuh, nggak pernah nampar, nggak pernah, cuman ya begitu pakai mentalku yang dihajar di depan orang. Jadi apalagi di dalam rumah itu, di depan orang aja teriak-teriak, wah udah pokoknya. Tapi aku orangnya males berdebat, apalagi depan orang sama orang tua. Jangankan sama orang tua, kalau sama temen aku tuh, kalau orangnya ngeyel apa, aku males debat. Lebih baik diemin aja, ditinggal. Paling mulia itu ditinggal. Tapi kalau nenek ini kan posisinya aku yang jaga dia, nggak mungkin ditinggal. Jadi kalau dia marah-marah itu di tempat umum, walaupun di rumah, tetap aja aku yang minta maaf. Aku bilang, Bobo, Tiumci, Haji, ngomui kemyo. Itu artinya, nenek aku minta maaf, lain kali aku nggak begini lagi, aku minta maaf. Jadi dia itu memang masih emosi, meluapkan, tapi karena nggak dilawan dengan kekerasan, emosinya lama-lama capek sendiri. Dan mungkin di pikirannya sampai berbulan-bulan, kok pembantu dimarahin nggak pernah melawan, kok malah dia yang minta maaf terus. Kadang kan orang itu kalau udah marah itu dia berpikir, kok oh iya ini aku yang salah gitu kan. Jadi waktu marah mah dia nggak sempat berpikir kalau itu kesalahannya dia sendiri. Berpikirnya itu pembantu yang salah. Padahal itu kesalahan dia sendiri karena posisinya dia lagi emosi. Tapi kalau sudah emosi, dia juga berpikir kalau kitanya nggak melawan. Kalau kitanya nggak merespon, nggak meredakan hatinya dia. Jadi aku tuh kalau setiap dimarahin, aku minta maaf. Lain kali aku nggak begini lagi, aku minta maaf. Jadi dia mau marah setinggi pun, lama-lama pun nggak bisa. Karena aku sudah bilang begitu. Tapi kalau akunya menantang, enggak lah gini gitu. Ya, bukannya dia berpikir, malah tambah emosi. Jadi di situ guys, mulai nenekku tuh tersentuh sama aku. Jadi sering dimarahin, sering dibentak, sering apa. Aku orangnya nggak pernah memojokkan dia, menyalahkan dia walaupun dia salah, nggak pernah aku. Jadi karena memang pikiranku dia orang tua, udah tua, ya begitulah orang tua. Jadi mau mengambil hatinya nggak boleh aku dengan marah juga. Lama-lama juga dia capek. Dan alhamdulillah lama-kelamaan dia berubah menjadi baik. Pokoknya sayang, setiap kesukaan makanku dia belikan. Setiap ke pasar ngelihat celana aku pakainya itu terus dibelikan, sering dikasih jajan. Di situ guys, ternyata orang galak, keras wataknya, di balik itu ada hati yang baik banget, berhati mutiara. Itu nenekku. Sampai aku nambah kontrak lagi ya guys. Aku udah mau 4 tahun di majikan ini jaga nenek. Dan aku juga sebenarnya masih betah di majikan ini karena juga banyak uang luarnya dari anaknya, upahnya terkabat dari anaknya, uang jajan lebih, dan hari-hari spesial suka dikasih lebih, dan neneknya suka ngasih jajan. Dan di situ aku baru seperti ini guys, beli makan enak setiap libur, beli baju bagus, karena memang bukan dari gajiku aja, dari uang jajan pun aku bisa kebeli ini. Gak mungkin aku pakai uang gaji aku makan hura-hura, dan gajiku kan harus ada kebutuhan lain. Dan alhamdulillah semenjak di majikan ini aku bisa nabung dan bisa bikin rumah. Masya Allah. Mungkin Allah memberikan aku nikmat indah pada waktunya. Alhamdulillah. Dan di sini guys, aku baru libur makan enak, beli baju bagus. Dulu nggak pernah guys. Jadi jangan dibilang boros, dibilang itu. Orang itu walaupun sudah lama di perantauan, nggak kaya-kaya, kamu lihatnya di sekarang, kamu lihatnya di luarnya. Orang itu kalau ngomong bilang kata di perantauan bertahun-tahun nggak kaya-kaya. Lah itu orang mandangnya itu di luarnya saja, nggak tahu isi di dalamnya seperti apa. Ya guys ya, jadi buat yang comel-comel, janganlah seperti itu, kasihan. Karena beban manusia itu nggak sama, kehidupan manusia itu nggak sama, sikon itu nggak sama. Bila yang
oke, sekali 2 kali berangkat ke luar negeri bisa beli gedung, bisa beli sawah, bisa beli kendaraan, yo iku rezekine loh guys. Masya Allah. Aduh, udah nyerocos dari hati sampai aku inget bapakku. Masya Allah. Al-Fatihah buat bapakku, semoga husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Jagalah dirimu di